Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Karena manga Tokyo Revengers libur pada minggu ini, maka kami akan membahas lanjutan extra chapter yang ada pada manga Tokyo Revengers. Walaupun ini hanya cerita sisipan, namun cerita ini sangat berpengaruh pada jalan cerita utama dalam Tokyo Revengers. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kegiatan Kajutora sewaktu baru mengenal Baji. Jika anak lain ketika gabut itu main game, Kajutora dan Baji ingin berbeda. Ketika mereka merasa gabut, mereka malah menghajar orang bahkan membakar mobil orang lain. Sungguh tindakan yang membagongkan. Kemudian setelah Kajutora sudah SMP, akhirnya ia mengenal Maiki dan juga Draken. Oleh karena itu, akar dari Toman mulai terlihat pada chapter sebelumnya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita bahas alur cerita episode kali ini. Panel pertama menunjukkan masa lalu Kajutora sewaktu ia masih kecil dahulu. Di sana terlihat ia sedang menangis karena ayahnya yang sangat keras terhadapnya. Selain itu, ayah Kajutora bersembunyi di balik kata mendisiplinkan. Ia berkata jika dia tidak marah, hanya mendisiplinkan Kajutora. Terlihat juga ibu Kajutora yang tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya terduduk lemas di lantai keramik yang dingin. Setelah menghajar anak dan istrinya, ayah Kajutora berkata, "Kau paham kan Kajutora, siapa yang paling harus dihargai di rumah ini? Berterima kasihlah pada siapa yang membuatmu hidup nyaman." Ayah Kajutora mengatakan semua itu dengan wajah lempeng dan tanpa perasaan bersalah. Kemudian kita dibawa ke masa saat Kajutora sudah SMP. Terlihat Kajutora sedang membayangkan kejadian tadi di kepalanya. Dia adalah tipe orang yang selalu memandang rendah orang lain secara arogan. Menyadari tingkah Kajutora yang terlihat melamun membuat Baji menyadarinya. Lalu ia bertanya, "Ada apa Kajutora?" Namun sepertinya Kajutora masih belum bisa menceritakan semuanya kepada Baji, sehingga ia hanya menjawab jika tidak terjadi apa-apa. Dari belakang, Kajutora diteriaki seseorang. Ternyata mereka tidak berkendara sendirian, karena Maiki ada di belakangnya. Ia terlihat memarahi Baji dan menyuruhnya untuk tidak mendahului elang jalanannya. Namun Baji menjawab jika itu salah Maiki sendiri yang jalan begitu lambat. Terlihat Maiki langsung memimpin di depan semua orang. Terlihat juga ada Draken di sana yang juga berkendara bersama semuanya. Namun Kajutora yang dibonceng Baji melihat Maiki dengan sudut pandang berbeda. Ia mengira jika Maiki adalah orang yang arogan. Sementara Maiki yang ada di depan berkata jika elang jalanannya adalah kendaraan paling cepat yang ada di seluruh dunia. Ia mengatakannya dengan senyum yang terukir dan penuh dengan kepercayaan diri. Kajutora membantahnya dalam hati dengan mengatakan jika apa yang dikendarai Maiki hanyalah moped butut. Apanya yang Maiki tak terkalahkan? Ia hanyalah bocah pendek dengan moped butut. Dari sana, Kajutora berkata jika setiap ia melihat Maiki, ia malah teringat dengan ayahnya. Kemudian kita ditunjukkan Maiki yang merujuk karena tidak ada bendera di makanan yang ia pesan. Sontak semua orang yang berada di sana langsung melihat Maiki dengan ekspresi yang kebingungan. Draken pun bertanya apakah itu hal yang penting. Namun Maiki menjawab jika itu adalah hal yang sangat penting. Karena tanpa bendera di makanannya, ia tidak mempunyai energi untuk hidup hari ini. Bahkan Maiki berbalik badan dan berpamitan untuk pulang hanya karena masalah sepele seperti itu, hingga membuat teman-temannya yang lain keheranan. Cuma masalah bendera Maiki sampai bertindak seperti itu. Semua temannya mencoba untuk membujuk Maiki untuk kembali. Hanya Kajutora saja yang masa bodoh dan menganggap jika apa yang dilakukan Maiki adalah tindakan yang bodoh sekali. Kemudian ia berteriak kepada semuanya, "Biarkan saja, itu tak apa. Kalian tahu kan Draken, Pachin, Mitsuya? Kenapa kalian sangat peduli dengan orang sepertinya? Kalau seperti itu bukan teman. Tapi itu lebih seperti kalian ini bawahannya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Kajutora, Baji langsung meneriakinya. Tetapi Draken langsung melerai. "Tak apa Baji, karena aku ini memang seperti bawahan Maiki." Sontak Kajutora dan juga Baji terkejut dengan apa yang dikatakan Draken. Sementara Draken, Pachin, dan Mitsuya bersiap untuk keluar dari restoran itu dan menyusul Maiki.
Namun sebelum Mitsuya keluar menyusul yang lainnya, ia berkata pada Kajutora, "Aku tidak tahu bagaimana kau melihat Mikey, tapi kami semua suka bergaul dengannya. Meskipun kau itu sahabatnya Baji, jika kau mau bertarung, aku akan melayanimu kapanpun." Kajutora hanya bisa berdiam diri mendengar semua perkataan Mitsuya, karena ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kajutora hanya merasa jika sifat Mikey sama seperti sifat ayahnya yang egois dan juga arogan. Setidaknya itulah yang dirasakan Kajutora saat itu juga. Sehingga saat ia melihat Pachin, Draken, dan juga Mitsuya, ia bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan orang-orang itu? Menjijikkan. Ia mengatai mereka yang mau saja menuruti semua perkataan Mikey. Karena saat ini dalam diri Kajutora belum bisa berdamai dengan trauma akan ayahnya dan juga sifat Mikey yang baru saja ia kenal. Kemudian di suatu hari, Kajutora sedang berjalan-jalan bersama Baji. Di sana, Baji lalu bertanya, "Hei Kajutora, apa yang membuatmu sangat tidak suka kepada Mikey?" Kemudian Kajutora menjawabnya, "Bukan cuma tidak suka, hanya saja aku benci sekali dengan orang yang egois." Baji terlihat mencerna apa yang dikatakan Kajutora barusan. Lalu ia menjawab jika ada kemungkinan Mikey memang pemimpin yang egois. Kemudian dengan tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kajutora. Sontak Baji juga ikut menoleh melihat siapa yang memanggil temannya. Ternyata orang itu adalah ayah Kajutora. Melihat orang yang dibencinya ada di sana membuat Kajutora nampak sangat terkejut. Ia sangat kaget dan tidak percaya jika di tempat yang tak terduga ia malah bertemu ayahnya. Kemudian ayah Kajutora bertanya, "Lehermu, apa itu tato?" Kajutora tidak tahu harus menjawab apa, sehingga hanya gumaman tidak jelas yang keluar dari mulutnya. Lalu ayah Kajutora kembali melanjutkan perkataannya, "Apa ibumu tidak memberitahumu tentang hal itu? Jadi kau bergaul dengan berandalan sepertinya ya?" Semua perkataan menyakitkan yang dilontarkan ayah Kajutora dapat didengarkan dengan jelas oleh Baji, sehingga ia hanya melengok kesal dengan apa yang dilakukan orang tua tersebut. Kajutora langsung diseret ayahnya ke tengah jalan. Walaupun Kajutora sudah merengek meminta ayahnya untuk bersabar, namun ayah Kajutora tetap saja menyeretnya. Tetapi ternyata di sana juga ada Mikey yang kebetulan lewat dan melihat kejadian tersebut. Kemudian Kajutora yang diseret bertanya pada ayahnya kemana mereka akan pergi. Lalu ayahnya menjawab jika mereka akan menuju ke tempat ibu Kajutora. Dengan tatapan yang kesal, ayah Kajutora berkata, "Menyedihkan. Meski dengan kebodohannya, aku tetap memberinya hak asuh karena dia adalah ibumu." Kajutora yang mendapatkan perlakuan buruk hanya memandangi ayahnya. Ia merasa jika waktu belum bisa merubah ayahnya menjadi lebih baik. Padahal mereka sudah lama tidak bertemu, namun sikap ayahnya belum berubah sama sekali. Lalu ayah Kajutora menatap Kajutora dengan tatapan yang sangat sinis. "Kau tidak punya malu? Apa kau benar-benar anakku?" Kajutora yang mendapat perlakuan seperti itu mulai mengingat kembali kenangan lamanya yang menyedihkan. Sehingga ia berkata dalam hati supaya ayahnya tidak menatapnya dengan tatapan seperti itu. Kajutora mengingat saat ia masih kecil dan bermain dengan para semut. Ia berkata jika dirinya bukanlah semut yang menjijikkan. "Aku tidak menginginkannya, selalu saja seperti itu. Kau selalu saja menghajarku dengan tampang seperti itu, seolah-olah aku ini semut. Hal ini membuatku muak. Aku tidak ingin bersama orang ini lagi." Kajutora mengatakannya karena ia sudah sangat muak dengan segala tindakan yang dilakukan ayahnya. Namun tiba-tiba Mikey yang sedari tadi melihat Kajutora dari kejauhan langsung menendang punggung ayah Kajutora yang membuatnya langsung terpongkeng. Kajutora sendiri sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Mikey. Sementara Mikey sendiri setelah melakukan pendaratan dengan sempurna, Mikey lalu berkata, "Apa yang kau lakukan pada temanku, dasar sial?" Mikey mengatakannya dengan tatapan yang sangat serius. Sementara Kajutora hanya memandang kelakuan Mikey yang sungguh berani walaupun sangat nekat. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan alasan Kajutora tidak menyukai Mikey saat awal-awal bertemu. Itu semua bisa terjadi karena Kajutora mempunyai trauma masa kecil dengan ayahnya yang sangat keras dalam mendidiknya. Oleh sebab itu, Kajutora sangat membenci orang yang mempunyai sifat yang egois dan arogan seperti ayahnya. Sialnya, ia melihat Mikey dengan sudut pandang seperti itu.
Namun kejutan muncul di akhir chapter di mana ia melihat Mikey malah menendang ayah Kazutora secara tiba-tiba. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.